Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Social Horizon. Perkenalkan, saya Rifan Effendi, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UHAMKA. Kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial nih, yaitu Agilang. Selamat siang Agilang. Selamat siang Rifan. Apa kabar Agilang? Alhamdulillah sehat. Jauh nggak tadi ke sini Agilang? Lumayan. Oh lumayan ya. Oke, lanjut aja ya langsung ke pertanyaan yang paling utama dan paling pertama. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai PR crisis. Nah, langsung nih ke pertanyaan, apa itu PR crisis? Oke. Sebelum kita bicara soal PR crisis, kita harus tahu apa itu krisis. Oke. Krisis itu kan sebuah keadaan yang mengarah pada ketidakstabilan, bahkan yang lebih jauh tuh bahaya. Gitu ya. Nah, PR itu adalah, kalau kita bicara PR itu kan komponen penting dalam perusahaan yang tugasnya adalah menjaga citra dan reputasi perusahaan. Lalu apa hubungannya antara PR dan krisis gitu ya? Nah, dalam hal ini PR itu teman-teman sekalian, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar perusahaan tidak terlanda krisis. Nah, jadi kalau misalnya itu bahwa PR ini justru tugasnya bukan memadamkan api. Ya, PR ini tugasnya sebetulnya adalah mencegah terjadinya kebakaran. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya bicara PR krisis, maka bicaranya bahwa bagaimana apa saja yang dilakukan oleh PR untuk mencegah perusahaan untuk sampai pada keadaan yang tidak stabil atau bahaya. Kayak gitu, Rifan. Oke, berarti tugas PR itu adalah sebagai pencegah terjadinya kebakaran. Kalau misalnya kasusnya udah terjadi kebakaran ya di satu perusahaan, itu gimana cara menanganinya? Oke, ini juga menarik ya. Banyak orang beranggapan bahwa kebakaran itu kan nggak mungkin serta-merta ya. Pasti ada cerita di baliknya. Nah, krisis itu misalnya begini. Ketika COVID itu banyak sekali, mungkin bukan banyak sekali ya, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang terpaksa misalnya pengurangan karyawan. Ya. Itu kan krisis kan? Apa krisisnya? Misalnya ada gejolak, ada demo, ada protes gitu ya. Nah, tugas PR adalah dia berkomunikasi kepada stakeholder internalnya atau berkomunikasi kepada orang-orang yang terdampak kenapa perusahaan sampai perlu melakukan pengurangan karyawan. Nah, kayak begitu. Nah, jadi ketika misalnya ketika sudah terjadi kebakaran, maka tugas PR tuh berkomunikasi. Ya berkomunikasi bahwa kenapa sih perusahaan tuh dengan sangat terpaksa lalu memutuskan untuk pengurangan karyawan. Kayak gitu. Oke. Salah satu contohnya. Baik, Kak. Apa sih faktor utama yang memicu terjadinya krisis di PR? Oke. Kita kan belajar komunikasi ya. Bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis itu pasti ada hambatan dalam komunikasi. Ya. Nah, harusnya PR ketika akan digulirkan sebuah kebijakan yang menurut PR ini bisa memicu terjadinya krisis, maka PR harus berkomunikasi terlebih dahulu. Atau kalau bahasa yang paling sederhananya adalah bagaimana PR lalu memberikan pengertian ya kepada orang-orang dalam perusahaan kenapa perusahaan terpaksa harus mengambil langkah ini. Nah, kayak gitu, Rifan. Nah, pengertiannya itu kan ini ya terkoneksi dengan komunikasi ya. Nah, iya. Bagaimana sih ya kunci dari komunikasi yang efektif supaya krisis di PR ini tidak terjadi ya? Oke, kalau kita lihat bahwa apa sih ukuran komunikasi yang efektif ya? Nah, sama dengan ketika kita bicara bahwa apa sih tujuan komunikasi? Ya, tujuan komunikasi kan agar orang bisa paham dengan apa yang kita komunikasikan. Nah, sehingga dalam hal ini ketika misalnya perusahaan mengambil sebuah langkah-langkah yang menurut PR bisa menyebabkan krisis, ya, maka harus dikomunikasikan lebih awal. Gitu. Maka saya sering bilang begini, bahwa biasanya tuh ketika misalnya sebuah perusahaan akan melakukan sebuah policy atau kebijakan yang bisa memicu terjadinya krisis, maka PR tuh mungkin berkomunikasi di awal saja. Mungkin melalui polling, melalui Google Form kah, atau misalnya ada sarasehan, berkomunikasi bagaimana nih kalau misalnya karena kondisi perusahaan seperti ini sehingga kita perlu mungkin perusahaan akan memotong gaji atau perusahaan dengan terpaksa akan melakukan pengurangan karyawan. Nah, seperti itu, Rifan. Oh, di UHAMKA ini kan ada mata kuliah PR crisis ya, Ayah? Iya. Itu di semester berapa? Semester 5. Nah, semester 5 nih, teman-teman. Nah,
tips dari Agilang supaya pemahaman mengenai PR krisis kepada mahasiswa yang menonton atau sobat komunikasi UHAMKA itu seperti apa? Dan juga boleh mungkin direkomendasikan buku. Oke, baik ya. Jadi mata kuliahnya itu manajemen humas dan PR krisis. Oke. Kalau yang saya pahami bahwa manajemen humas itu lebih pada peningkatan citra dia. Ya, jadi kondisi perusahaan itu baik-baik saja. Ya. Jadi ketika misalnya perusahaan itu kondisinya citranya bagus, maka perlu dilakukan sebuah manajemen humas agar citranya menjadi naik. Ya, tapi ketika misalnya bicara soal PR krisis, maka perusahaan, instansi, lembaga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, sehingga dilakukan misalnya pemulihan citra. Nah, kayak gitu. Itu perbedaan itu, Pan. Nah, buku yang bisa dibaca tentu saja sangat banyak teman-teman sekalian. Misalnya kita bisa baca bukunya Renal Kasali ya, soal public relation, bicara soal manajemen humas, atau kita bisa baca buku PR krisisnya Grunik misalnya. Grunik banyak sekali bicara soal krisis begitu, bukan hanya krisis ketika terjadinya kebakaran yang tadi disampaikan itu, tapi bagaimana agar humas bisa mencegah terjadinya krisis. Gitu, Rifan. Oke, tadi udah dijelaskan sama Agilang apa itu PR krisis dan juga udah direkomendasiin nih sama Agilang mengenai buku. Tadi ada buku Grunik sama buku dari Profesor Renal Kasali, ya kan, dosen UI. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih ya, karena sebagian besar penonton kita adalah Gen Z, yang dimana tuh sosial media itu digunakan banyak oleh Gen Z nih ya. Nah, sosial media ini tuh bisa dibuat untuk mereduksi atau meminimalisir supaya krisis di PR itu bisa terjadi nggak sih ya? Oke, bisa. Jadi medsos hari ini kan menjadi salah satu sumber informasi ya. Malah saya sering bilang itu bahwa hari ini tuh medsos menjadi salah satu sumber informasi utama, bukan lagi sumber informasi pendamping gitu ya. Nah, PR itu bisa misalnya berkomunikasi dengan stakeholders-nya itu melalui media sosial, itu bisa. Nah, bisa juga media sosial juga bisa menjadi akar muasalnya krisis. Gitu. Misalnya begini, ketika misalnya karyawan di sebuah perusahaan itu lalu mengkritisi kebijakan perusahaannya, dia mengkritisinya di media sosial. Nah, orang yang membaca di media sosial pasti kan punya tafsir yang beda-beda kan. Misalnya, oh ini tafsirnya A, tafsirnya B, tafsirnya C begitu. Makanya saya sering bilang bahwa media sosial itu tidak boleh menjadi tempat orang untuk curhat. Ya. Medsos tuh boleh, misalnya bicara soal ide, gagasan itu boleh saja. Tapi harusnya itu medsos itu karena hari ini menjadi salah satu sumber informasi, ya, maka PR bisa menjadikan medsos itu sebagai tempat untuk mengklarifikasi, memberikan penjelasan. Tentu saja penjelasannya bukan penjelasan yang juga akhirnya mengundang multitafsir ya. Nah, jadi ketika misalnya PRO atau Public Relation Officer atau praktisi PR, praktisi humas mau menggunakan media sosial sebagai tempat untuk berbagi informasi terkait dengan krisis yang melanda perusahaannya atau instansinya, maka perlu dijelaskan segamblang mungkin. Kayak gitu. Kenapa terjadinya krisis ini? Kenapa lalu muncul kebijakan ini? Kenapa kebijakan ini harus diambil? Itu perlu dijelaskan. Walaupun mungkin kalau menulis di medsos kan tidak seperti kita berkomunikasi secara langsung ya. Yang pasti tafsirnya pasti beda-beda. Kayak gitu, Rifan. Oke, sekarang bicara pengalaman ya. Sejauh ini Agilang tuh pernah berada di situasi krisis enggak? Dan juga gimana caranya supaya itu bisa hilang atau ngereduksi lah. Oke, ini juga menarik ya. Setiap orang pasti pernah berhadapan dengan krisis, pasti. Ya, baik secara personal maupun dia sebagai seorang profesional. Oke. Saya pernah berkesempatan, Rifan, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu itu menjadi Head of Marketing Communication di sebuah lembaga amal ya. Oke, lalu ketika saya mungkin sekitar 4 bulan ada di situ, lalu terjadilah konflik. Oke, konflik di internalnya. Nah, sebagai orang yang cukup baca soal krisis ya, terus saya diskusi dengan teman-teman, saya sampaikan bahwa kalau ini dibiarkan berlarut-larut, perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Saya bilang begitu.
Ya, kenapa? Karena lembaga amal tuh dia itu kan lembaga yang bahan bakar utamanya kan trust, kepercayaan kan. Orang kalau dia tidak percaya sama lembaga amal, orang itu nggak akan mau menitipkan amalnya ya, atau nggak mau menitipkan uangnya di situ ya. Nah, terus saya bilang bahwa kalau kondisi seperti ini maka lembaga tidak akan bertahan lama. Nah, lalu itu diskusi saya dengan teman-teman di marketing communication waktu itu, dan beberapa bulan kemudian akhirnya lembaga ini tutup ya, karena ketika orang tidak percaya pada lembaga ini maka orang tidak mau berinfak ke lembaga ini. Nah, sehingga lalu kepercayaan turun dan secara otomatis tutup. Apalagi ada kasus di lembaga ini. Kayak gitu. Oh, tadi kan kasusnya itu sad ending ya. Coba nggak ada yang happy ending nggak? Apa ya? Misalnya saya kan pernah menjadi tim kampanye ya. Yeah. Okay. Kan tim kampanye gitu. Saya menjadi ketua tim kampanye pencalonan anggota legislatif. Ini bukan bicara krisis malah. Ini bicaranya pengelolaan agar tidak terjadinya krisis. Ya, memang belum ada krisisnya. Nah, kita itu berhadapan dengan orang yang beragam. Ya, berhadapan dengan orang yang beragam, berhadapan dengan permintaan yang beragam juga. Ya, lalu kita tidak bisa bilang enggak. Ya, kita harus bilangnya iya dan diusahakan. Itu kalimat yang boleh tuh, Rifan. Kita nggak boleh bilang enggak. Ya, karena orang nggak mau dengar soal itu. Nah, lalu ketika itu tugas saya dan teman-teman itu, saya yakinkan bahwa kalau kita tidak bisa bilang enggak, ya, kita perlu memberikan pengertian kepada orang lain kenapa program ini atau permintaan ini belum bisa direalisasi sekarang. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, ketika saya berkomunikasi, saya memberikan pengertian, memberikan pemahaman kenapa program ini belum bisa direalisasikan sekarang juga. Nah, ketika mereka paham, mereka mengerti, maka tidak terjadi krisis. Gitu. Walaupun mereka bilang gitu, dulu tuh ada yang seperti ini, dulu tuh ada yang seperti ini. Pasti seperti itu ya. Yeah. Pasti ada yang janji ini ya. Lalu saya sampaikan bahwa karena kita ini orang komunikasi, saya komunikasikan tuh Rifan, bahwa yang paling penting adalah memberikan pemahaman kepada mereka kenapa program ini, kenapa permintaan ini belum bisa direalisasi sekarang. Dan ketika mereka ngerti, mereka paham, maka tidak terjadi krisis. Nah, Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Agilang. Ini insight yang baru ya buat kita, dan juga buat aku, dan juga buat pemirsa yang nonton, yaitu Sobat Komunikasi UHAMKA. Baik, tidak terasa nih udah di penghujung acara. Terima kasih Agilang atas kesempatannya kali ini. Sehat-sehat Agilang, sukses terima selalu. kasih Rifan. Oke, terima kasih Sobat UHAMKA sudah memberikan dan juga telah meluangkan waktunya untuk menonton podcast ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.